Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'di. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyati min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini di bulan Dzulqa'dah, Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari, di waktu subuh, menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya tidak dapat yaitu terbeli walaupun dengan harta dunia dan seisinya. Karena sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita selalu kenikmatan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya dalam mengisi kehidupan kita di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, DKM Masjid Al Husna Bakayon Jaya, pada kesempatan kajian Ahad hari ini tentunya tema yang akan kita bahas yaitu mengambil hikmah dari surat Al-Quraisy. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa sebuah negeri, sebuah bangsa, ketika bangsa tersebut adalah bangsa yang memiliki kekuatan, bangsa yang memiliki superpower, maka bangsa itu akan disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Maka kita dapati dalam Al-Quran satu bangsa yang Allah sebut dalam satu surat di antara bangsa-bangsa lainnya adalah kita kenal dengan bangsa Quraisy. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang mendiami sebuah gurun pasir, yang mana gurun pasir ini disebut dengan negeri Mekah atau Bakkah. Kita tahu di dalam surat Ibrahim, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dari Baitul Maqdis menuju negeri yang tandus untuk membawa istri dan anaknya yang masih bayi, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya saya telah menempatkan, min dzurriyyati, dari sebagian keturunanku, biwadin, di sebuah padang sahara, ghairi dzi zar'in, yang di dalamnya tidak ada satupun tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia ya Allah, Rabbana liuqimus shalah, ya Allah, agar supaya mereka mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah seluruh kecenderungan manusia kepada mereka, warzuqhum minats tsamarati,
dan anugerahkan mereka rizki daripada buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar supaya mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Nabiullah Ibrahim dalam surat Ibrahim ini menyampaikan bahwa sesungguhnya beliau menempatkan istri dan anaknya di sebuah tempat yang sangat-sangat tandus, yang Nabi Ibrahim sampai menyebutkan ghairi dzi zara'in, sungguh di dalamnya tidak ada satupun tumbuhan. Tetapi Nabi Ibrahim menyampaikan inda baitikal muharram, tapi tempat tersebut adalah di sisi rumahmu yang mulia. Artinya walaupun tempat itu gersang, walaupun tempat itu tidak ada air, walaupun tempat itu tidak ada tumbuhan, maka yang paling sangat-sangat luar biasa, Nabiullah Ibrahim menyampaikan dalam surat ini inda baitikal muharram, yaitu di tempat, di rumahmu yang mulia ya Allah. Kenapa? Tujuan yang paling mulia adalah Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar supaya anak keturunanku semuanya mendirikan sholat. Dan yang paling Nabiullah Ibrahim sampaikan dalam ayat ini adalah Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini yang kadang kita kalau doa itu nggak kepikiran. Nabiullah Ibrahim kepikiran, saya menempatkan anak dan istri saya di rumahmu yang mulia ya Allah. Memang di sana tandus, memang tidak ada apa-apa di sana, tapi di sana adalah di tempat rumahmu yang mulia Allah. Agar supaya apa? Agar supaya tujuan mereka mendirikan sholat, beribadah kepadamu ya Allah. Tapi yang Nabiullah Ibrahim tekankan di sana, walaupun urusan ibadah jadi tujuan utama, tapi Nabiullah Ibrahim tidak melupakan urusan dunia. Apa? Nabiullah Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah kecenderungan seluruh manusia, bayangkan di seluruh dunia, kecenderungan mereka yaitu faj'al af'idatan minan nas, ya Allah jadikanlah kecenderungan manusia af'idatan minan nas kepada mereka. Artinya manusia di seluruh dunia akan datang ke negeri Mekah. Warzuqhum minas samarati, bayangkan, dan berikanlah kepada mereka ya Allah daripada urusan-urusan dunia, yaitu rezeki berupa buah-buahan. Kita dapati di negeri Mekah Pak, itu tandus, tapi buahan atau buah-buahan yang ada di seluruh dunia ada di kota Mekah. Bayangkan, kenapa? Ini bagian dari doa dari Nabiullah Ibrahim. Nah, salah satu nanti keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu nanti akan ada keturunan yang bernama Quraisy. Itu Quraisy itu kakeknya Rasulullah ke-13 Pak, Bu. Quraisy adalah kakeknya Rasulullah ke-13, Nadhr bin Kinanah. Ada yang mengatakan Fihir. Itu kakeknya Rasulullah yang ke-13 urutannya. Dan Quraisy ini punya mana 3 Pak. Pertama bermakna taqarruj, yang artinya adalah keterkaitan. Jadi Quraisy ini bermakna taqarruj yang artinya adalah keterkaitan. Dulunya bercerai-berai, dulunya itu tidak menyatu, tapi setelah itu suku yang bernama Quraisy ini bersatu, membuat sebuah perserikatan yang secara sanad nasabnya itu kuat. Itu Quraisy Pak. Yang kedua bermakna Qarasya, yang artinya berusaha dan selalu mencari. Artinya orang Quraisy, dia adalah orang yang persatuannya kokoh Pak. Yang kedua juga maknanya adalah sebuah kaum yang dia itu rajin berusaha dan rajin mencari. Maka Quraisy salah satu mata pencahariannya adalah bisnis atau entrepreneur, dan dapat menguasai 2 peradaban dunia, Romawi Persia. Kenapa? Karena mana Quraisy itu sendiri orang
yang dia memiliki, yaitu kekuatan, kesatuan, kepaduan. Ditambah Quraisy ini adalah bangsa yang dia juga adalah bangsa yang giat bekerja. Singapura tidak punya sumber daya alam, tapi Singapura pendapatan per kapita per tahunnya tinggi. Kalau dilihat pendapatan per orang aja tinggi, Pak. Padahal Singapura negara kecil, negara yang terhimpit di antara luasnya Melayu, tapi pendapatan per kapita negaranya sangat tinggi. Kenapa? Karena tentunya giat berusaha, Pak, giat bekerja. Nah, Quraisy disebut dengan Quraisy karena dia adalah suatu bangsa yang giat berusaha dan juga giat mencari. Bapak sensus di Indonesia hari ini yang punya tabungan 100 juta itu hanya sekian persen. Yang punya tabungan sekian atau 1 dan 2 M itu hanya beberapa persen. Yang punya tabungan di bank, ya Allah, sekian miliar itu juga gak banyak. Kenapa? Berarti ini catatan buat kita bangsa Indonesia, hendaklah menjadi bangsa yang giat. Quraisy, Pak, setahun 2 kali jualan di musim dingin dan musim panas, tapi luar biasa. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, pengertian Quraisy yang ketiga itu adalah al-kirsyun, bermakna ikan hiu, Pak. Kalaulah di Indonesia ada sebuah nama bernama 9 naga, Pak, ya, yang memang hartanya itu triliunan. Dulu Quraisy itu disebut sebuah bangsa dengan bangsa namanya ikan hiu. Ikan hiu itu predator tertinggi di lautan. Selain ikan paus itu ikan hiu. Itu memangsa sesuatu yang kecil, yang sedang sampai yang besar. Ikan paus sekalipun dimakan. Nah, itu Quraisy maknanya adalah ikan hiu, Pak. Jadi makna pertama Quraisy itu disebut bangsa yang benar-benar kesatuan paduannya itu kuat, kokoh, perserikatannya kokoh. Yang kedua, Quraisy itu bermakna suka bekerja, suka mencari, suka berikhtiar. Yang ketiga, Quraisy pun bermakna ikan hiu. Jadi ketika bangsa itu menjadi bangsa yang superpower, maka hendaknya bangsa itu memiliki nama, etos kerja, dan tentunya usaha-usaha yang maksimal. Maka Rasulullah berbangga hati, Pak, menjadi bangsa Quraisy. Rasul dalam sabdanya itu berbangga, sesungguhnya kenabian itu dari Quraisy. Bayangkan, Pak. Dan juga Quraisy ini adalah bangsa yang ketika Rasul memerintahkan memilih seorang pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau dari negeri Mekah datang ke negeri Madinah dan menyampaikan kepada Imam Malik bahwa beliau adalah bangsa Quraisy. Imam Malik sangat menghormati bangsa Quraisy, Pak. Kenapa? Bangsa Quraisy adalah bangsa yang sangat disegani di negeri Mekah. Nah, maka Allah yaitu kita dalam Al-Quran juz 30 surat Al-Fil, setelah itu Allah yaitu sampaikan kepada kita hikmah surat Al-Quraisy. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, li'ila fi Quraisy. Li itu kata para ulama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari belum menyampaikan li itu bermakna ta'ajub. Li'ila fi Quraisy, hendaklah kalian ta'ajub kepada kebiasaan orang Quraisy. Li itu bermakna ta'ajub, hendaklah kita kagum, hendaklah kita ta'ajub kepada kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim,
adalah kebiasaan mereka rihlatasyita'i wassaib. Mereka melakukan sebuah perjalanan panjang, rihlah Pak, asyita'i wassaib, di musim dingin dan musim panas. Jadi ceritanya seperti ini Pak, orang Quraisy dulu, orang Mekah dulu itu kalau panas paceklik, tidak ada makan, tidak ada minum Pak, maka kepala sukunya itu mereka akan mengajak kaumnya, mengajak istri, anak-anaknya, cucunya, semuanya diajak Pak, itu ke sebuah padang tandus, membuat tenda di sana, dan mereka berdiam diri sampai mereka mati kelaparan semuanya. Itu namanya iktifar. Jadi dulu sebelum adanya yaitu mereka mata pencarian sebagai pedagang, itu kalau gak ada makanan Pak, gak ada apapun yang bisa dimakan, mereka akan mengajak istri, anak-anaknya, cucunya, semuanya bermukim di sebuah tempat, di tempat tersebut tandus, dan mereka berdiam diri sampai mereka mati kelaparan. Itu disebut dengan al-iktifar. Nah, maka sempat kejadian di zaman kakeknya Rasulullah, yaitu Hashim. Nah, Hashim ini Pak, sebagai seorang kepala suku yang memang beliau punya inisiatif melakukan sebuah lobi dagang dengan negeri Yaman, dengan negeri Romawi yang saat itu yang berada di negeri Syam, untuk supaya bisa mereka diizinkan berjual beli, ekspor impor ke negeri Yaman dan negeri Syam, karena dulu negeri Syam itu dikuasai Romawi, peradaban dunia. Hashim ini berhasil Pak. Maka Hashim ini ada sebuah suku bernama suku Khuza'ah, yang saat itu kepala sukunya benar-benar paceklik, gak ada sesuatu yang dimakan Pak. Lalu mereka hendak mau pergi ke sebuah padang tandus melakukan namanya iktifar. Maka Hashim datang kepada mereka, wahai suku Khuza'ah, janganlah kau lakukan hal tersebut. Mari ikut sama saya, kita berdagang. Kalau kita berdagang lalu ada untung, maka kita akan bagi bersama. Bayangkan Pak, Hashim sebagai tokoh daripada Quraisy melakukan sebuah usaha yang sangat luar biasa. Bahkan sesosok atau sebuah komunitas bernama suku Khuza'ah itu ketika mau melakukan iktifar diajak oleh Hashim untuk melakukan sebuah perniagaan. Lalu mereka melakukan perniagaan di negeri Yaman, di negeri Syam, dan mendapatkan keuntungan, lalu dibagilah keuntungan tersebut, dan tidaklah terjadi kelaparan dan tidaklah terjadi paceklik. Kenapa? Karena melakukan perdagangan. Nah, Allah menyebutkan, memberikan sebuah keistimewaan kepada bangsa Quraisy itu, bahkan kata para ulama surat Al-Quraisy dengan surat Al-Fil itu nyambung. Sebenarnya gak bisa nyambung. Kenapa? Karena itu berbarengan. Allah memberikan keistimewaan rasa aman kepada orang-orang Quraisy karena sebelumnya negeri Quraisy itu sebelum Rasulullah lahir, saat Rasulullah lahir itu ada satu pasukan terbesar di negeri Habasyah yang dipimpin Abrohah, membawa pasukan gajah, ketawanya hahaha, lalu datang ingin menghancurkan Ka'bah. Saat itu kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib atau Saibah Pak, Saibah namanya itu, tapi karena ada saudaranya Abdul Muthalib namanya, membawa Saibah. Saibah ini kakeknya Rasulullah, itu dibawa oleh Abdul Muthalib, masih saudaranya, oleh Abu Thalib, Abdul Muthalib, oleh Muthalib namanya. Ketika dibawa ke negeri Mekah, biasanya Muthalib ini bawa hamba sahaya. Maka Saibah ini yang saudaranya disebut orang-orang Quraisy dengan sebutan Abdul Muthalib, hamba sahayanya Muthalib, padahal bukan.
Karena biasanya Muthalib kalau bawa orang ke negeri Mekah itu hamba sahaya. Maka Saibah ini dikenal kakeknya Rasulullah sebagai hamba sahaya Muthalib. Padahal sebenarnya adalah saudaranya Muthalib. Namanya Saibah. Nah, Saibah ini Pak, itu ketika negeri Mekah mau diserang oleh orang-orang Habasyah, oleh Raja Abraha. Raja Abraha ini ketika lewat Mekah enggak diem aja Pak. Ada onta 200 di Jabal, ada harta apapun di Jabal Pak, diambil Pak. Namanya orang sok berkuasa, namanya orang mau ngejajah, ya apapun yang ada di sekitarnya diambil. Maka bayangkan ketika sudah diambil harta perbendaharaan orang Quraisy, dan orang Quraisy saat itu sudah menimbang Pak, kalau toh terjadi perang nggak sanggup, kalah. Maka Abdul Muthalib atau Saibah saat itu tidak melakukan perlawanan. Maka Raja Abraha memanggil, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin, tolong datang kepadaku, kata Abraha. Saat itu Abdul Muthalib datang, dan Abraha yang duduk saat itu terkesima Pak dengan haibahnya Abdul Muthalib. Walaupun kepala suku, tapi Abraha melihat seorang Saibah atau Abdul Muthalib ini itu sangatlah karismatik, sehingga Abraha tuh mau berdiri. Dia juga bukan raja, mau duduk, ya dia punya karisma gitu. Saking haibah Abdul Muthalib itu sangat luar biasa. Maka Abraha diem duduk. Lalu Abraha menyatakan, apakah Anda pemimpin Mekah? Iya. Tolong, saya ingin mengabulkan permintaan Anda. Apa yang Anda minta? Abdul Muthalib saat itu, beliau hanya meminta, ya Abraha, saya hanya meminta kepada Anda, tolong balikin 200 ekor unta yang saya punya. Maka Abraha ketawa Pak. Bagaimana Anda seorang pemimpin hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan unta Anda? Kenapa Anda tidak memikirkan Ka'bah? Kenapa Anda tidak memikirkan Baitullah? Maka sebagai seorang pemimpin yang cerdas, Abdul Muthalib mengatakan, wahai Abraha, sungguh unta itu milikku, sedangkan Ka'bah itu ada yang punya, Allah. Jadi biarlah Allah yang akan menindak Anda. Maka saat itu Abdul Muthalib pun diberikan 200 ekor untanya, dan Abdul Muthalib berdoa di sisi Ka'bah, memohon perlindungan kepada Allah, dan mengajak seluruh orang Mekah ke bukit Pak. Dan ternyata saat itu ketika Abraha mau menginjakkan kakinya ke Masjidil Haram, maka saat itu seketika ada thayran ababil, burung yang bergerombol datang dan menjatuhkan, yaitu kerikil daripada neraka Jahanam. Semuanya hancur, bahkan Abraha pun kondisinya, badannya itu bolong-bolong karena terkena kerikil tersebut, dan tidak langsung mati Pak. Kesakitannya luar biasa. Jadi orang-orang Quraisy, suku yang Allah puji di dalam Quran surat Quraisy, itu diperlihatkan bagaimana Allah menjaga mereka, memberikan rasa aman di dalam surat Al-Fil. Jadi suku Quraisy ini suku yang sangat disegani. Allah berikan sebuah perlindungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada keturunan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka bayangkan jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, hatta Rasulullah lahir pun, Rasulullah usia kecil, Rasulullah usia 12 tahun, itu sudah disuguhi hampir setiap harinya dengan belian Pak. Jadi Nabi itu dari sejak kecil, usia 12 tahun saja, itu sudah mengikuti perjalanan dagang ke negeri Syam. Makanya orang-orang yang mereka pertama memiliki kebiasaan berupa berdagang, mereka punya jiwa ekspansinya sangat luar biasa. Karena orang dagang itu tidak ada habisnya Pak. Seorang petani itu ada selesainya. Setelah nanam bibit, dia istirahat. Habis itu besoknya nyiram.
sore pulang. Seterusnya itu kan, petani itu habis itu panen ya selesai, habis itu kalem lah, udah panen ini. Tapi pedagang setiap hari dia akan memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menghasilkan uang sekian miliar, sekian triliun. Maka jiwa ekspansinya itu sangat luar biasa. Allah puji dalam Al-Quran orang-orang Quraisy itu kenapa? Karena mereka li'ilafihim rihlatas syita'i was-shaib. Kebiasaan mereka adalah kebiasaan yang melakukan perjualbelian dari musim dingin dan juga musim panas. Ketika musim dingin datang ke negara Yaman, membeli kain-kain katun dan sebagainya. Dan ketika musim yaitu panas, mereka datang ke negeri Syam. Bayangkan Pak, bahkan Nabi itu melakukan perdagangan yang sangat luar biasa yang saat itu tidak pernah dilakukan, yaitu konsep dagang, bawa barang-barang di Mekah datang ke negeri Yaman. Di negeri Yaman dijual, beli barang-barang di negeri Yaman dijual ke negeri Romawi, beli di negeri Romawi barang-barang lalu dijual di negeri Mekah. Jadi untungnya berlipat-lipat. Para jamaah khotiman rahimahullah. Maka tentunya hikmah di surat Al-Quraisy ini adalah sebuah hikmah. Ketika bangsa ingin besar, maka bangsa tersebut harus memiliki entrepreneurship yang tinggi, harus menjadi seorang pembisnis yang mayoritas. Coba negara-negara sekarang yang disebut negara superpower, itu entrepreneurnya itu lumayan banyak Pak. Seorang pembisnisnya itu banyak, dari mulai kelas kakap, kelas sampai dengan kelas teri, semuanya usahanya itu banyak. Maka tentunya Allah memberikan sebuah hikmah di dalam Quran surat Quraisy ini agar supaya kita umat Islam itu menjadikan konsep bagaimana dulu bangsa besar bernama Quraisy itu mampu menguasai seantero dunia. Kita boleh katakan Pak, ketika mereka memeluk Islam, Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang Quraisy. Karena Rasul sendiri orang Quraisy, Sayyidina Abu Bakar dan semua itu kan orang Quraisy. Itu Allah berikan sebuah kedikdayaan dapat menguasai dua peradaban dunia, yaitu Persia dan Romawi. Itu kenapa? Seperti salah satu contoh Sayyidina Khalid bin Walid. Itu beliau adalah seorang anak daripada Walid bin Mughirah Pak. Walid bin Mughirah itu seorang yang kaya raya, anaknya banyak, bisnisnya menggurita. Maka Khalid itu beliau hanya fokus mendalami ilmu kemiliteran. Yang saat itu di negeri Mekah, kalau perang itu kayak orang tawuran, maju mundur Pak. Orang Mekah dulu kalau mau perang itu kayak orang tawuran, maju mundur, serang, balik lagi serang sama musuh, bolak-balik seperti itu. Tapi Sayyidina Khalid ketika belajar atau ketika berdagang daripada kabilahnya ke negeri Syam, yang dia pelajari adalah kemiliteran di negeri Syam. Karena negeri Syam itu adalah negerinya Romawi dulu, yang menguasai dunia saat itu juga. Maka Sayyidina Khalid belajar ilmu militer Pak, sehingga ketika sebuah peperangan bernama peperangan Uhud, itu bayangkan Rasulullah memuji Sayyidina Khalid. Perang Uhud itu Pak, tadinya yang menang adalah kaum muslimin, itu berbalik Pak. Yang menang seketika berbalik dan orang Quraisy menguasai medan. Siapa yang bisa menguasai taktik tersebut? Sayyidina Khalid bin Walid, yang saat itu adalah seorang yang berasal daripada keturunannya Walid bin Mughirah, seorang yang kaya raya dan memang khusus diberikan sebuah mandat daripada orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy adalah untuk fokus dalam hal logistik perang. Jadi Walid bin Mughirah keturunannya semuanya itu sebuah suku yang khusus untuk mengelola yang namanya logistik perang. Makanya fokusnya bagaimana melakukan sebuah strategi perang yang jitu. Nah, para jamaah khotimah rahimahullah, orang Quraisy itu ada yang mengurusi Masjidil Haram, urusan makan, ya jamaah, urusan minum itu diurus. Ada sebuah suku yang khusus ngurus itu. Ada yang megang kunci Ka'bah. Ada yang urusannya adalah untuk
apa namanya terkait apa izin dan sebagainya. Jadi semuanya itu ada bagian-bagiannya. Nah, bahkan orang Quraisy itu ada sebuah majelis permusyawaratan khususnya, Pak, bernama yaitu apa? Sebuah tempat yang tempat tersebut untuk bermusyawarah. Nah, tempat tersebut itu, Pak, dijadikan sebuah bermusyawarah untuk para tokoh memusyawarahkan keputusan yang sangat besar, yang disebut dengan tempatnya Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu sebuah tempat yang sakral. Tempat tersebut digunakan untuk musyawarah, untuk pernikahan, untuk perjanjian yang sangat luar biasa. Di tempat itu bernama Darun Nadwah. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy misalkan mereka ingin menyerang Rasulullah, itu dilakukan rapatnya itu di Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah ini tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat dihormati oleh orang Quraisy untuk melakukan musyawarah. Jadi bangsa besar, Pak, itu selain mereka adalah bangsa yang kokoh, bangsa yang persatuannya bagus, bangsa yang memang ulet, bangsa yang pekerja keras, bangsa yang memang memiliki nama besar, salah satu cirinya mereka punya tempat namanya tempat musyawarah. Kenapa? Karena untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu butuh musyawarah. Nah, para jamaah khotibah rahimakumullah, maka setelah Allah gambarkan dalam Quran surat Quraisy kehebatan-kehebatan dari orang-orang Quraisy, kebaikan-kebaikan dari orang-orang Quraisy, maka Allah sampaikan, kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hai orang Quraisy, hendaklah kalian beribadah rabb hadzal bait, kepada Rabb Ka'bah ini. Orang Quraisy itu pas sangat menghargai Ka'bah, sangat menghormati Ka'bah. Bahkan ketika Ka'bah itu mau direnovasi, mereka semuanya itu berkata dan sepakat menggunakan harta halal, Pak. Bayangin, Pak. Jadi untuk merenovasi Ka'bah, yang mereka keluarkan daripada hartanya adalah harta yang halal, Pak. Bahkan sempat kurang saat itu. Kenapa? Karena harta yang halal dikit. Kenapa di Quraisy tersebut juga, Pak, saat itu sangat tumbuh namanya ribawi. Jadi konsep-konsep riba di zaman Quraisy itu sangat tinggi, Pak. Makanya ketika mau bangun Ka'bah, renovasi Ka'bah, para tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu yang masih belum tersentuh Islam, itu mereka melakukan sebuah perjanjian untuk hanya harta yang halal yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Nah, bayangkan, Pak, menghormati Ka'bah banget orang Quraisy itu. Walaupun tentunya mereka tahu mereka keturunan Ibrahim, agama tauhid, tetapi karena memang ada penyesatan setelahnya itu, akhirnya mereka menyembah patung. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada 300-an lebih patung, Pak. Dari mulai patung Lata, Uzza gitu ya. Lata itu yang patung terbesar, Uzza juga patung terbesar, Manat. Banyak lagi, Pak, patung-patung tersebut di sekitar Ka'bah. Tapi mereka orang Quraisy menghormati Ka'bah. Maka Allah berfirman kepada orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai orang Quraisy, kamu tuh udah aku berikan keistimewaan. Sudah diselamatkan daripada kekejaman Abraha. Sudah diberikan yaitu penguasaan terhadap bisnis sampai kedua belahan negara yang besar, yaitu negeri Yaman dan negeri Romawi atau negeri Syam saat itu. Tapi ingat wahai orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian itu beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini. Jadi orang Quraisy itu menghormati Ka'bah, Pak, menghormati banget Ka'bah. Bahkan kenapa Abraha itu, Pak, menghancurkan Ka'bah? Karena ada di Habasyah, Abraha itu bikin gereja gede, Pak. Bikin gereja besar, bagus banget gitu ya. Nah, Abraha itu berharap orang-orang Yaman yang saat itu selalu ibadah ke Ka'bah, itu harapan dia itu datangnya ke gereja gede itu yang dia bangun. Tapi ternyata mereka gak ada yang mau. Masih aja tetap ke Ka'bah ibadah di sana. Akhirnya Raja Abraha itu marah, Pak. Mengetahui gerejanya tersebut ternyata sama orang Mekah
berikan kotoran di dalamnya, kalau tidak salah ya, ada kisahnya itu. Maka diseranglah Ka'bah tadinya agar supaya redup Ka'bah itu dan orang-orang cenderung datang ke negeri Yaman untuk melakukan ibadah di sebuah gereja besar. Tapi ternyata gak bisa. Kenapa? Karena Ka'bah itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan itu adalah sangat diyakini oleh orang-orang saat itu adalah rumahnya Allah. Jadi gak ada yang berani. Nah, Allah menyampaikan karena orang Quraisy menghormati Ka'bah, mereka menjadikan Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah, sesuatu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka pun meyakini mereka keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Pak. Maka bayangkan Allah memerintahkan kepada mereka, fal ya'budu rabb hadzal bait. Hai orang Quraisy, ibadahlah kalian kepada Rabb pemilik Ka'bah ini. Bayangkan. Udah diperlihatkan orang Quraisy itu, bayangkan Pak, ketika Ka'bah mau diserang oleh Abraha, di depan mata mereka Pak, mereka melihat bagaimana Allah bertindak terhadap Raja Abraha dan pasukannya sehingga mati saat itu diadab tepat di depan mata kepala mereka Pak. Orang-orang Quraisy ngelihat Pak langsung. Bayangkan. Tetapi bayangkan Allah menyeru mereka fal ya'budu rabb hadzal bait. Wahai orang Quraisy, udah Anda nyembahlah kepada Rabb Ka'bah ini, yaitu Allah. Dan ingat, Allah hanya menyampaikan dua hal. Daripada setelah menyuruh mereka ibadah, Allah menyampaikan dua perkara yang sangat penting. Apa kata Allah? Sembahlah Rabb Ka'bah ini. Siapa ia? Alladzi at'amahum min ju', yaitu Rabb yang memberikan kalian makan ketika kalian lapar. Pak, kira-kira sesuatu yang krusial pemimpin hari ini apa Pak? Ngasih makan. Makanya di Indonesia ada makan siang gratis. Kenapa? Karena pemimpin itu esensi. Makan itu esensi Pak. Bapak nggak kaya bisa makan, hidup Pak. Tapi kalau bapak kaya tapi nggak bisa makan, bisa mati. Jelas loh Pak. Bagaimana ketika seseorang melakukan perjalanan Pak, ada di negeri Yaman atau di Uni Emirat atau di mana gitu ya, orang di padang pasir Pak, naik mobil bareng-bareng, mogok mobilnya tengah-tengah, perbekalan makanan habis, air gak ada, mati Pak. Padahal mobilnya tuh mobil yang bagus Pak, mobilnya bagus Pak, tapi mobilnya mogok di tengah-tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, ke sana jauh, ke sini jauh. Dia udah berjalan panjang, gak sampai, gak nemuin air, meninggal Pak. Artinya apa? Seseorang punya harta banyak, gak bisa makan, mati. Maka Allah menyampaikan, siapa Allah itu? Alladzi at'amahum min ju', yaitu Rabb yang telah memberikan kalian makan ketika lapar. Karena makan ini pokok, bahkan Indonesia aja dikatakan kalau diserang dari berbagai tempat, Indonesia tuh hanya beberapa hari aja. Karena logistik susah kan, hampir semua gitu Pak ya. Kita ini ekspor kan Pak ya, impor ya dari negara lain. Hatta kacang kedelai aja dari Amerika. Nah, maka para jamaah khotimah rahimahullah, Allah menyampaikan kepada kita, alladzi at'amahum min ju'. Hei, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi at'amahum min ju', yaitu Rabb yang memberikan kalian makan ketika kalian lapar. Bayangkan Pak, at'amahum, Allah ngasih makan mereka, ngasih makan Pak, to'am, ngasih makan, artinya makan itu udah dalam bentuk makanan Pak. Bayangkan, iya kan, bagaimana ada buah-buahan, ada sayuran, ada kue dan lain sebagainya. At'amahum min ju', ketika kalian lapar. Bagaimana mungkin dulu Bapak di zaman Soekarno Pak ya, pernah katanya, kata Bapak saya cerita, itu sampai ketika Soekarno melakukan sebuah konsep swasembada pangan atau fokus untuk kita dari hasil negeri kita, gak usah ada impor dari negara luar gitu ya. Itu sempat katanya makan tuh nasi jagung Pak. Bahkan susah mencari nasi itu dulu gitu ya. Kenapa? Karena saking mau
konsepnya itu khusus di dalam negeri aja gitu, dan fokus ke ekspansi dulu tuh kan seperti itu pernah. Oh, nggak ada makan. Nah, jadi Allah menyampaikan alladzi at'amahum min ju', yaitu Rob yang telah memberi makan ketika kalian lapar. Makanya dulu orang Quraisy, karena memang kebiasaan Pak mereka ketika tidak ada bahan makanan, ketika terjadi paceklik, mereka melakukan namanya iktifar. Iktifar itu apa ya? Iktifar itu mereka pergi ke sebuah padang tandus, mereka berdiam diri di sana sampai mati kelaparan. Bayangkan. Lalu Allah berikan kepada orang-orang Quraisy itu kemampuan untuk berdagang. Kondisi di Mekah nggak ada apapun, paceklik aman. Kenapa? Karena mereka melakukan ekspansi dagang dari negeri Yaman sampai juga ke negeri Romawi. Maka Allah menyampaikan ketika Allah ngasih kalian makan, jadi jangan dikategorikan makan itu artinya hanya kita makan dan minum. Tapi ingat, Allah ngasih kalian kerja, Allah ngasih kalian itu kemudahan dalam berdagang. Allah kasih kalian ilmu bagaimana berpikir untuk bisa menghasilkan uang, menghasilkan harta. Karena daripada harta dan uang tersebut akhirnya bisa beli makanan dan akhirnya bisa makan. Alladzi at'amahum min ju', dan yang kedua wa amanahum min khauf. Allah itu memberikan kalian rasa aman ketika kalian takut. Namanya Pak perniagaan dari negeri Mekah melewati Madinah sampai ke negeri Syam itu perjalanannya jauh. Bayangkan Allah berikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy. Ketika melakukan sebuah perniagaan perjalanan panjang itu, Allah berikan rasa aman. Bahkan seorang negara adidaya Yaman saat itu membawa pasukan, yaitu Abrohad, membawa pasukan yang banyak, Allah berikan rasa aman kepada orang Quraisy. Ketika itu diperlihatkan di hadapan mereka bagaimana Allah mengadab Raja Abroha berserta dengan pasukannya. Nah, maka Allah menyampaikan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu Rabb yang telah memberikan kamu makanan ketika kamu lapar, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman ketika kalian takut. Pak, kata Nabi ya, Rasul menyampaikan bahwa ma'asbaha minkum, ya barang siapa di antara kalian di pagi harinya, ya, Rasul menyampaikan aminan fi syirbihi. Jadi di pagi harinya dia itu aman. Di pagi harinya dia itu tidak ada satu apapun. Lalu dia itu keluarganya sehat semuanya. Lalu ada makan dan minum khusus untuk hari itu. Faka'annama hizatahu bihadafiha. Seolah-olah kata Nabi dia telah memiliki dunia dan seisinya. Jadi Rasul mendefinisikan seorang itu kaya, seorang itu cukup ketika di pagi hari dia dapati dirinya sehat, dia dapati anak keturunannya itu tidak ada satu apapun, kondisinya baik, dan dia dapati di rumahnya ada makanan khusus untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Itulah definisi alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka bayangkan, ini salah satu hal yang kata para ulama disebutkan. Ulama itu menyampaikan tanda kalau kiamat itu udah dekat. Itu tandanya hewan ternak itu sudah nggak ada, Pak. Tanda Allah tuh masih sayang kepada kita, hewan ternak masih hidup hari ini banyak. Mau itu ayam, Pak ya, ayam kan yang miara banyak. Mau itu kambing, mau itu domba, mau itu sapi, kerbau, semuanya. Ketika Allah berikan kepada hewan ternak itu kehidupan, maka itu salah satu hal yang Allah tuh kasih sayang kepada manusia, Pak. Coba kalau udah nggak ada hewan ternak, kita udah ngeri. Rantai makanan terputus kan, Pak ya? Lah iya, kita mau makan apa? Toh Bani Israel aja ketika dikasih manna dan salwa, ya kan, makanan surga itu dia mengatakan, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya Musa, saya ini gak cocok makanan tuh hanya ini aja, ya kan? Ya, mintalah kepada Rabbmu, ya, daripada apa, Pak? Daripada kacang,
daripada buncis. Semuanya diminta oleh Bani Israel. Kenapa? Pingin makanan itu beraneka ragam. Maka Allah anugerahkan kepada kita ada hewan ternak, Pak. Kalau dipikirin coba gimana kita ngelola hewan, itu gak mudah, Pak. Saya pernah ngurus domba, Pak ya. Itu gak mudah. Kalau kita hanya berpikir kemampuan kita, otak kita, atau kemampuan kita nyari pakan, itu kayaknya jauh, Pak. Bagaimana hewan ternak itu bisa hidup itu jauh, kita gak ngerti. Kita hanya mengikuti perintah Allah kasih makan. Dan bagaimana tumbuh kembangnya hewan itu kita nggak tahu. Bayangkan. Semua ya Allah yang memberikan kebaikan untuk kita. Ya, bagaimana ngurus ayam gitu kan? Coba logika kita, ayam makannya itu kan aneh-aneh, Pak ya. Makanannya bisa kotoran, bisa apa, tapi kok jadi daging. Daging itu bersih, dimakan oleh manusia. Iya kan? Ayam itu minumnya di comberan, Pak. Minumnya comberan. Minum comberan, apalagi bebek kan, Pak. Bebek itu kan mainnya di sawah, makannya keong, makannya apa, serangga dan sebagainya. Tapi ketika kita makan bebek, enaknya luar biasa. Nah, itu satu hal yang kalau kita pikir bagaimana domba, bagaimana kambing. Domba, kambing, Pak, sapi makannya rumput. Tapi bayangkan, tubuh gede, ya kan? Tubuh besar, hanya rumput aja. Manusia makannya apa, Pak? Kadang sayuran, biji-bijian, daging. Tetapi bayangkan, manusia tuh butuh berbagai nutrisi, tapi hewan cukup makan rumput pun sudah gede gitu ya. Hewan makan rumput aja sudah besar. Itu harus jadi pikiran kita. Kenapa coba manusia harus makan tuh buah-buahan, sayuran, lain sebagainya untuk bisa tumbuh kembang? Sedangkan hewan berupa hewan ternak cukup makan rumput, tapi kok dia bisa terasupi banyak hal gitu. Nah, ini kalau kita gak kembalikan kepada Allah, bagaimana Allah yang memberikan kebaikan ini untuk kita, itu kita gak akan bisa berpikir, Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya pada hakikatnya ketika makanan-makanan hadir ke tengah-tengah kita, ketika rasa aman hadir di tengah-tengah kita, maka semuanya adalah pemberian Allah. Maka tentunya ketika datang sebuah nikmat apapun itu, Pak, Allah kasih kita anak, maka kita harus yakin ini dari Allah. Allah kasih kita rumah, ini dari Allah. Allah kasih kita kendaraan, ini dari Allah. Allah kasih kita emas perak, ini semua dari Allah. Kenapa? Kita awalnya dilahirkan nggak bawa apapun, Pak. Dilahirin sama orang tua kita, sama ibu kita, itu nggak bawa apa-apa, lahir aja dan nggak ngerti apa-apa, Pak. Allah kasih rezeki dari dalam perut rahim, itu sambungan dengan ibu kita, berbagi makanan dengan ibu kita. Makanya kenapa Allah memberitakan kita untuk bakti kepada ibu, hormat kepada ibu. Salah satunya apa? Ibu tuh dari kita masih di dalam kandungan aja udah mau berbagi. Makanya kalau bapak makan, anak minta itu setengah-setengah. Bapak, ya saya juga ngerasain, Pak. Udah bang, setengah aja. Tapi kalau ibu anak minta, udah nak buat kamu semua. Ibu mau udah, padahal belum makan. Kenapa? Karena ibu tuh dari sejak dia mengandung anak itu udah berbagi, Pak. Makanya konsep khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu beda. Kalau bapak-bapak konsep kekhawatirnya adalah berbicara hak. Ini kalau jatah saya enggak ini, saya kepikiran. Makanya lebih berpikir bagaimana memenuhi hak dan kewajiban. Tetapi seorang perempuan itu memiliki kekhawatiran yang multidimensi. Perempuan itu multidimensi. Kalau belum punya rumah, kepikirannya luar biasa. Biaya anak sekolah luar biasa. Ya itu ibunya. Selain dipikirin, diomongin, Pak, ibu-ibu tuh. Kenapa? Karena memang kekhawatiran dari seorang ibu tuh dengan bapak beda. Makanya kan Nabi Ibrahim ya, ketika melepas anak istrinya tenang. Walaupun sedih, diem, Pak, Nabi Ibrahim teh. Ditanya sama ibunda Hajar tuh, kenapa anda tega ninggalin saya gitu kan? Tapi seorang istri yang cerdas, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa, cuma menganggukkan, Pak. Karena saking benar-benar nggak kuat. Nabi Ibrahim udah lega, tinggalkan gitu kan. Tapi lihat ibunda Hajar, ketika habis air susunya, air ASI-nya, di sana tidak ada air, itu luar biasa. Lari-lari dari Bukit Safa Marwah, itu kan, Pak, jauh, Pak. Meninggalkan anaknya juga jauh, bayangkan. Itu bayangkan lari-lari ke sana kemari. Kenapa? Karena seorang ibu kekhawatirannya itu sangat luar biasa.
Maka para jamaah ikhwati rahimakumullah, ketika di dalam rahim Allah kasih rezeki bersambung dengan ibunya, lahir si anak itu, kita itu lahir Pak, Allah kasih rezeki bernama ASI, iya kan Pak? Dan nggak mikir bayi itu Pak, nggak mikir. Yang bisa dia lakukan kalau lapar nangis, ibunya udah memahami. Coba bayangin Pak, anak itu nangis, emaknya ngerti Pak, itu nangis karena dia lapar, atau nangis karena dia pipis, pup, atau dia nangis karena apa, ibunya ngerti. Itu kalau bukan karunia dari Allah, seorang ibu dianugerahkan berupa pemahaman yang luar biasa kepada anaknya, pasti kita tidak akan bisa berpikir. Mengurus anak itu sangat sulit Pak, tapi Allah berikan anugerah-anugerah terbesar kepada kita. Setelah ASI selesai, disapih Pak, tahu gak bagaimana anak ketika disapih oleh ibunya? Aduh belajar Pak, itu kayak orang stres Pak, betul nggak? Kalau dulu anak kita ya, atau kita punya cucu disapih sama ibunya, itu kan luar biasa Pak, beratnya luar biasa kan? Setelah itu Allah berikan berbagai macam makanan untuk kita. Udah disapih, nih rezekimu lebih banyak, silakan. Bisa di sana ada fried chicken, ada ayam, ada kambing, ada daging, ada sop, ada apa gitu kan. Nah itu semua karunia Allah, yang kalaulah kita ketahui bagaimana datangnya ikan tongkol dari laut ke sini, itu sangat luar biasa. Bagaimana baju kita ini kita beli di Mekah atau di Madinah atau beli di Indonesia, itu yang bikin tuh bisa aja dari Vietnam. Saya beli Pak gamis di Mekah, itu ternyata yang bikin Vietnam. Beli misalkan apa teko yang emas itu ya, itu ternyata dari Cina. Coba bayangkan Pak. Itu bayangkan kalau Allah tidak memberikan anugerah-anugerah kepada setiap manusia, maka sangatlah berat untuk kita sebagai manusia. Maka Allah memberikan anugerah pertama daripada makanan, yang kedua daripada, bayangkan apa Pak, Allah berikan daripada keamanan, itu Allah yang ngasih. Kalaulah bukan Allah yang ngejaga, ini udah terjadi perang dunia ketiga Pak. Manusia itu kan sangat gampang untuk bisa terjadi perselisihan, tapi Allah jaga Pak. Walaupun Rusia punya senjata nuklir yang bisa menghancurkan antar benua, Amerika juga punya, Korea Utara punya, Iran punya, Inggris dan sekutunya juga punya Pak. Itu pada punya Pak. India punya, Pakistan punya. Bayangkan Pak, itu kan sampai detik ini nggak terjadi serangan rudal antar benua kan Pak. Kenapa? Allah yang jaga. Kenapa? Allah kasih kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan tersebut rasa kekhawatiran. Kalau Amerika nyerang Rusia pakai rudalnya antar benua, ntar Rusia juga nyerang lagi. Ini ancur-ancuran dua-duanya kan seperti itu. Maka dalam aspek sosial, manusia itu punya keterbatasan satu sama lain. Dalam aspek sosial. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang mereka membutuhkan satu sama lain. Maka para jamaah ikhwati rahimakumullah, kembali kepada bagaimana kita mengambil hikmah daripada Quran surat Quraisy ini, hendaknya yang pertama kita ambil adalah bagaimana orang-orang atau keturunan Rasulullah sendiri, keturunan Quraisy itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Quraisy itu bermakna takarrus, yang berarti dia adalah bangsa yang kokoh, persatuannya kuat. Yang kedua, dia daripada maknanya korosya, yang artinya adalah giat bekerja, giat berusaha, giat mencari. Dan yang ketiga bermakna kirsyun, yaitu maknanya adalah ikan hiu. Artinya dia punya nama besar. Maka tentunya ketika bangsa kita, bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa besar, maka kita harus memiliki kesatuan, memiliki jiwa untuk saling bersatu padu. Dan yang kedua, kita pun menjadi bangsa yang bangsa tersebut adalah bangsa yang giat dalam bekerja. Karena bangsa itu bisa maju, kata Ibnu Khaldun, salah satunya adalah ketika di sana ada entrepreneur. Ya, dia bisa menciptakan produk-produk ya industrial gitu ya, yang sifatnya itu masif. Ya, dan orang-orangnya giat bekerja. Yang berikutnya adalah ketika bangsa tersebut adalah bangsa yang memiliki nama besar.
Karena orang akan menghargai suatu bangsa ketika dia punya nama besar. Nama besar itu tentunya karena memiliki, salah satunya adalah dia adalah seorang yang kokoh persatuannya. Yang kedua, karena dia juga adalah bangsa yang bangsa tersebut adalah bangsa yang giat dalam bekerja. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ini menjadi catatan untuk kita semua. Allah hadirkan kepada kita Quran surat Al-Quraisy agar supaya kita mengkaji. Kalau Bapak mungkin nanti umroh ya atau haji, coba Pak datang ketika ke negeri Mekah, coba Pak tanya ke mutawifnya bagaimana keutamaan orang-orang Quraisy. Coba tanya di sana, coba Bapak lihat bagaimana negeri Mekah itu sangat luar biasa. Itu dulu di sana ada bangsa besar bernama Quraisy yang mampu menguasai belahan dunia. Ya, dari Quraisy itu tersebut kan ketika orang-orang beriman itu hijrah ke negeri Mekah, ke negeri Madinah, lalu mereka menguasai seantero dunia. Itu pemimpin mereka adalah dari bangsa Quraisy. Siapa aja? Rasulullah Quraisy, Pak. Yang berikutnya Sayyidina Abu Bakar dari bangsa Quraisy. Masih ada pertalian dengan Rasulullah. Dari Umar ibn Khattab juga ada Pak pertalian karena masih saudara semuanya itu. Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Yang berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu pun bangsa Quraisy, Pak. Ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu juga dari bangsa Quraisy. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita belajar Quran surat Quraisy ini kita bisa menumbuh kembangkan bahwa esensi nama besar, esensi daripada bangsa besar adalah bagaimana kita bisa, yaitu menjadikan orang-orang selain dia menjadi entrepreneur, tapi ingat dia harus menjadi orang bertakwa. Karena kan Allah menyampaikan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum amanu min haub. Mereka kan akhirnya menerima Islam, Pak. Orang-orang Quraisy menerima agama Islam. Akhirnya dengan menerima Islam pun mereka menjadi bangsa besar yang diakui oleh seantero dunia. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya itu saja yang bisa kami sampaikan pembahasan Quran surat Quraisy ini. Mudah-mudahan tentunya kita ke depan menjadi sebuah catatan untuk kita bahwa kita hidup di dunia ini Allah perintahkan adalah kita menjadi hamba yang sholih. Dan Allah itu tidaklah mewariskan dunia, Pak. Tidaklah mewariskan dunia. Itu dicatat dalam kitab Jabur, ya. Di dalam kitab Jabur Allah sampaikan bahwa dunia ini hanya Allah wariskan kepada orang-orang hamba-hambanya yang soleh. Jadi itu tadi, setelah kita ini menjadi seorang yang kaya raya, atau misalkan kita ini adalah bangsa besar dan kita menerima Islam dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan dunia ini bagi mereka yang hambanya yang soleh. Maka para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, benar adanya ketika kita beragama Islam, Allah anugerahkan cahaya yang sangat luar biasa, maka kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kita melakukan sebuah kerja besar, kerja peradaban, maka kita pun akan mendapatkan kejayaan, yang kejayaan itu memiliki haibah, dan haibah itu memiliki kekuatan itu pun akan terpancar kepada seantero dunia. Mudah-mudahan yaitu seorang atau orang-orang muslim dari timur, yaitu kita dari Indonesia ini, menjadi bangsa nanti yang besar, yang dapat menjadi bangsa yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita, anak cucu kita semuanya bisa senantiasa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Allah menganugerahkan harta yang berkah yang halal, dan kita bisa menjadi orang yang senantiasa berdakwah, mendakwahkan Islam, karena Islam itu harus didakwahkan kepada seluruh manusia, karena Islam itu punya konsep kafatal linnas. Islam itu adalah kafatal linnas, untuk seluruh manusia, bukan untuk orang-orang beriman saja, tapi kafatal linnas. Islam itu adalah untuk seluruh manusia. Maka mudah-mudahan dengan kita berdakwah, anak cucu kita berdakwah, Islam menyebar di seluruh dunia insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah berkahi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Di akhir dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.